Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan inovator. Alhamdulillah berjumpa kembali pada sore hari ini kita dalam sesi Insight, Inspirasi Inovasi. Kali ini kita akan ditemani, Alhamdulillah, dengan tokoh yang mungkin nanti berkesesuaian dengan background yang sekarang saya gunakan di Zoom ini terkait halal. Nah, beliau sebenarnya kompetensinya sangat banyak, aktivitasnya juga sangat padat, termasuk hari ini baru selesai video conference ya dengan Wakil Presiden. Beliau aktivitasnya cukup banyak, salah satunya adalah terkait trainer, motivator, dan juga fasilitator bisnis, dan juga pegiat ekonomi syariah. Namun dalam sesi kali ini, kita mengundangnya adalah sebagai Direktur LPPOM MUI. Saya perkenalkan Bapak Nardi Pratomo. Assalamualaikum Pak Nardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bersedia meluangkan waktunya untuk berbagi inspirasi dan mungkin berbagi nanti bagaimana sih kiat suksesnya dalam mengelola tanggung jawabnya saat ini. Pak Nardi izin nanyakan untuk lebih awal nih, mungkin rekan-rekan ingin tertarik seperti apa sih awalnya bergabung ke LPPOM MUI itu sebenarnya ada ketertarikan tertentu atau memang ada visi tertentu ya ke arah sana ya? Ya baik, terima kasih Pak Arif atas kesempatan bersilaturahimnya dan juga tentunya kepada segenap sivitas Magister Inovasi STMB Bandung ya, yang alhamdulillah luar biasa melahirkan begitu banyak alhamdulillah orang-orang hebat ya di seluruh Indonesia bahkan mungkin luar negeri. Kami tentunya bergabung di LPPOM MUI ini tentunya berawal dari pengabdian kami dan berkhidmat untuk umat melalui Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bangka Belitung. Kemudian dalam perjalanan di Dapuk ya dipercaya oleh pengurus untuk menjadi Direktur LPPOM MUI Provinsi Bangka Belitung. Karena tidak punya background di bidang pangan sebenarnya, maka ya kita sami'na wa ta'na untuk menjalankan amanah ini dan kita mainkan manajemen. Kebetulan alhamdulillah STMB telah memberikan banyak pembekalan inspirasi dan juga tentunya bagaimana berinovasi. Maka ya terus kita berikhtiar menjalankan lembaga ini. Sekarang sudah masuk tahun ke-7, artinya masuk ke periode kedua dalam menjalankan tugas ini. Demikian Pak Arif. Baik, intinya memang berkhidmat untuk umat ya, Pak Nardi ya, sesuatu yang sangat mulia dan Ya, memang insyaallah gitu. tema halal ini menjadi tema strategis ya, bukan hanya dari sisi kita di sisi apa ya pemahaman keagamaan, tapi juga bahkan saat ini tema halal itu sudah merambah ke strategi bisnis gitu. Tema halal sangat mempengaruhi ini Betul. kemampuan produk dalam pasarnya. Nah kemudian ini katakanlah kan ini dua kata halalan toyiban ini kan sudah sering digandeng lah ya, nggak terpisahkan gitu. Nah dalam Betul. sertifikasi halal ini selalu diketengahkan adalah kan bahasa halalnya. Nah apakah ini memang sesuatu yang terpisah atau sebenarnya ini adalah satu kesatuan ya? Iya, Halal dan baik. toyiban. Iya, tepat sekali. Jadi halalan toyiban itu sebenarnya adalah dua kata namun dijadikan satu yang jangan dipisahkan seperti itu. Halal itu artinya boleh ya. Kalau toyiban itu toyib itu yang berkaitan dengan baiknya, kandungan gizinya, vitaminnya ya. Nah, jadi halalan toyiba. Jadi satu kata yang harus digabung seperti itu. Karena tidak bisa sekedar halal saja seperti itu. Ya, misalkan debu kan dia halal. Tapi tentunya kalau kita konsumsi tidak baik bagi eh, tubuh. Kalau buat untuk bersuci, bertoharo, ya memang ada anjurannya menggunakan debu ya. Begitu juga toib saja juga tidak bisa, harus halal ya. Jadi dua kata itu adalah dijadikan satu seperti itu. Baik. Kemudian ini terkait LPPOM MUI ya. Kalau LPPOM itu kita lebih
kenalnya dengan aktivitasnya di sertifikasi halal nih. Apakah memang kegiatannya hanya Betul. melulu terkait program sertifikasi nih Pak? Atau ada kegiatan-kegiatan lain sebenarnya di dalam LPPOM ini? Iya, baik. Terima kasih Pak Arif. Jadi alhamdulillah LPPOM MUI berkhidmat untuk umat sejak 1989. Ketika itu 1988 Indonesia diterpa isu lemak babi gitu kan. Maka kemudian pemerintah berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia, dan Majelis Ulama Indonesia mendirikan LPPOM MUI, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika. Seperti itu. Maka mulailah sejak 1989 sampai dengan sekarang ya, kita yang mengkaji, meneliti ya, dan juga menerbitkan sertifikat halal, dan kemudian muncullah Undang-Undang Nomor 33 2014 ya, yang mana berlaku efektif pada 17 Oktober 2019. Maka LPPOM MUI sekarang adalah lembaga pemeriksa halal. Untuk pendaftaran dan pengawasan sekarang dilaksanakan oleh BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Ya. Nah, sebenarnya tanggung jawab utama LPPOM MUI itu adalah sebagai lembaga pemeriksa halal. Namun kita tentunya ikut membina umat ya, melalui pelatihan-pelatihan, sosialisasi, dan bahkan juga alhamdulillah khusus untuk LPPOM MUI Bangka Belitung ya, kita tentunya berinovasi. Bagaimana tidak sekedar memeriksa, namun kita juga harus ikut mengantarkan UKM Bangka Belitung ini memiliki kualifikasi internasional ya. Alhamdulillah kita sejak tahun 2016, 2017, 2018 hingga 2019 kemarin selalu membawa produk UKM Bangka Belitung ke internasional, salah satunya ke Malaysia, Malaysia International Halal Assurance Showcase, dan produk-produk UKM Bangka Belitung dari sana dibawa lagi, ada yang ke Rusia, ada yang ke Jepang, ada yang ke Filipina ya, dan beberapa negara-negara yang lain seperti itu, dan tentunya ini menjadi kebanggaan tersendiri buat kita. Tentunya ini alhamdulillah kita pun merasa terbekali sekali waktu pendidikan dengan bagaimana menginovasikan, memberikan manfaat kepada umat ya melalui layanan-layanan yang dia bidang yang kita geluti sekarang ini. Baik. Berarti berkhidmat dengan umat itu justru sebenarnya dengan inovasi itu akan lebih banyak ininya ya, bentuk-bentuknya yang bisa dipersembahkan ya. Iya, betul sekali. Jadi semua lini harus kita isi gitu. Dengan kita berinovasi, maka sebenarnya kita semakin konkret memberikan bantuan buat UMKM. UMKM kan sebenarnya kalau kita tanya secara jujur kepada mereka, ketika disertifikasi, mereka pasti punya harapan pengen produk mereka itu lebih menjangkau keluar Bangka Belitung, kemudian omset mereka ingin naik gitu kan. Nah, kalau cuma disertifikasi mungkin seleranya masih kurang gitu. Tapi ketika mereka sadar dengan disertifikasi halal, produk mereka bisa melenggang keluar bubble, keluar negeri, ke seluruh dunia mereka bisa berjualan. Selama mereka mampu berjualan, maka itulah yang sangat membantu buat mereka. Maka kita pun tidak ingin kaku, artinya kita melebarkan sayap layanan kita seperti itu. Yang penting semuanya terintegrasi memang untuk kepentingan umat, berkhidmat buat UKM kita. Baik. Baik, kalau boleh saya simpulkan, mohon dikoreksi kalau salah nih Pak Nardi. Sebenarnya sertifikasi halal itu bukan lagi tataran kewajiban bagi produsen ya atau penyedia ya, tapi justru saat ini menjadi strategi pemasaran ya. Oh, betul. Betul Pak Arif. Jadi memang dulu sebelum 2019 sertifikat halal itu voluntary ya. Artinya sukarela, boleh iya boleh enggak. Nah, cuma nanti kalau misalnya pasar minta ya memang harus dipenuhi. Kemudian bergeser menjadi mandatory, artinya wajib ya. Jadi orang yang produksi makanan, minuman, obat, kosmetika wajib sertifikasi halal produk mereka. Nah, sekarang sudah bukan sekedar mandatory atau wajib,
namun menjadi apa namanya, keunggulan kompetitif sangat strategik sekali. Semua negara di dunia ya berlomba-lomba mereka sertifikasi halalkan produk mereka, kawasan mereka. Sekarang kawasan industri halal ini ramai di mana-mana. Kalau kita bicara satu negara Jepang saja yang muslimnya nggak sampai 1%, mereka sibuk sertifikasi halal produk mereka karena mereka tahu persis ya dunia sangat membutuhkan ini ya. Mereka mau rebut menjadi tuan rumah event-event internasional ya, olimpiade misalkan, seminar dan sebagainya seperti itu. Jadi kalau tanpa berlebihan kami mengatakan kalau mereka tidak sertifikasi halal produk mereka, ya mereka tentunya akan tereliminasi. Ya, mereka tidak akan mampu jualan kemana-mana. Jualan di kampung mereka sendiri juga mereka nanti akan tereliminasi. Apalagi mau masuk ke tingkat internasional, begitu. Baik. Berarti kesimpulannya tadi kalau secara umum bahwa sertifikasi halal atau produk-produk halal adalah sebenarnya bagian dari apa strategic advantage ya saat ini ya. Oh, betul. Baik. Iya. Kemudian ini sekaligus menjadi forum klarifikasi nih Pak Nardi. Nah, kebetulan di belakang saya ini kan ada Iya. logo halal nih. Logo halal ini kan Oh, banyak siap. sekali nih. Hampir semua orang kadang-kadang menempelkan sendiri dengan logo-logo seperti ini. Sementara MUI kan atau LPPOM kan menerbitkan mungkin dengan bentuk yang lainnya. Mungkin ini menjadi forum untuk klarifikasi nih kepada nanti teman-teman yang menyimak ini. Iya, baik. Terima kasih ini diberikan kesempatan untuk klarifikasi ya. Jadi memang logo halal hingga saat ini pemerintah masih eh, menggunakan mensahkan logo halal yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia melalui LPPOM MUI. Ya, jadi ada tulisan Majelis Ulama Indonesia dan ada kata halal di tengahnya. Jadi sebenarnya bukan halal yang menjadi background Pak Arif ini gitu ya. Ya, Nah, seperti itu. Nah, jadi yang masih digunakan itu kecuali nanti pemerintah melalui BPJPH menerbitkan logo baru. Nah, sampai sekarang belum ada logo baru yang diterbitkan. Nah, jadi logo halal yang di belakang Pak Arif ya, itu bukan seperti itu. Namun, nah begini menariknya. Di dalam Undang-Undang Nomor 33 2014, siapapun yang menulis halal ya, ada logo halal atau tulisan halal seperti ini ya, tanpa memiliki sertifikat halal, dia ada konsekuensi hukum oh gitu. begitu. Bisa didenda maksimal 2 miliar dan pidana penjara maksimal 5 tahun seperti itu. Jadi kalau UKM belum memiliki sertifikat halal, sebaiknya dia jangan tulis halal gitu Oh kan. gitu. Seperti itu. Nah, karena memang pemerintah sampai 2014 begitu ini menertibkan, maksud saya 2024 ya menertibkan ini semua. Nah, bagi UKM yang belum bersertifikat halal sebaiknya jangan tulis. Karena kalau ditulis, kemudian ditanya sertifikat halalnya sudah punya apa belum, dan dia nyatakan belum punya, maka di sini Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga kena dia. Undang-Undang Pangan juga kena. Undang-Undang Jaminan Produk Halal lebih lagi kena seperti itu. Ya, nah ini yang kami juga POM MUI tentunya berusaha terus mencerahkan. Kami keliling 7 kabupaten kota, dari majelis taklim ke majelis taklim, dari kantor ke kantor, dan tentunya UKM-UKM kita sosialisasikan. Demikian. Baik, baik. Ini informasi yang sangat penting bagi rekan-rekan terutama yang bergerak di bisnis produksi dan terutama makanan mungkin ya Pak Nardi ya, bahwa mungkin Betul. niatnya baik ya karena merasa memang diproduksi sendiri dengan pengawasan ketatnya sendiri gitu. Jadi berani untuk melakukan klaim sepihak bahwa memang ini kita proses secara halal, tapi sebenarnya karena tuntutannya adalah untuk kepastian kepentingan konsumen, maka logo halal itu hanya boleh dicantumkan apabila memang benar-benar sudah mendapat sertifikasi halalannya, mungkin begitu Pak Nardi ya. Betul Pak Arif. Baik, nah ini kita kembali ke dunia manajemen nih Pak Nardi ya. Dunia manajemen ini. Siap. Tadi seperti disampaikan prolognya Pak Nardi bahwa kalau untuk secara teknis-teknis memang mungkin perlu orang-orang tertentu yang memang punya katakanlah kompetensi khusus terkait pangan, terkait apa yang mungkin Pak Nardi ya. Namun Pak Nardi sepertinya berperan besar di sisi manajerialnya ini. Nah, terkait program kerja nih Pak Insya Nardi, Allah. terkait program kerja. Ya. Nah,
apakah program kerja yang ada saat ini selalu rutin direview dan lakukan improvement nih Pak Nardi kira-kira? Dan seberapa penting lah, tadi Pak Nardi sudah sebutkan bahwa inovasi itu sangat penting. Nah, bagaimana memastikan bahwa setiap kali ada review dan improvement itu selalu mengarahkannya ke arah inovasi-inovasi atau kreativitas yang baru? Oh iya, baik. Terima kasih. Jadi saya eh, selalu motivasikan kepada tim kami bahwa kita improvement continuously. Jadi harus terus-menerus ya. Eh, apa namanya, perubahan itu pasti ya. Itu pasti gitu. Nah, kalau dulu LPPOM MUI mungkin pelaksana tunggal sertifikasi halal di Indonesia. Sekarang sudah tidak tunggal lagi. Berdiri LPH-LPH yang lain melalui Undang-Undang Nomor 33 2014 yang saya sebutkan tadi, PP Nomor 31 juga, ya, kemudian juga dari apa namanya, keputusan Menteri Agama, ya, kemudian juga keputusan dari Kepala BPJPH. Nah, yang tadi kita sendiri sekarang sudah ada mitra, ya, atau orang suka nyebutnya kompetitor gitu ya. Nah, seperti itu. Kalau kita tidak lakukan perubahan, wah kita akan tertinggal. Nah, alhamdulillah, mohon izin tanpa berlebihan dan tidak ada maksud untuk kita tahun 2017 Provinsi Bangka Belitung mendapat award sebagai Provinsi Pengembangan Halal Terbaik se-Indonesia. Masya Ya, Allah. dan kemudian untuk di MUI juga kita sempat dari ranking 31 pada saat Monef, kemudian naik loncat ke ranking 10 gitu kan. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, kami menyadari inovasi-inovasi yang kita buat. Bahkan di tahun kemarin kita juga mendapatkan apa namanya provinsi yang eksponensial untuk perkembangan sertifikasi halalnya di Indonesia seperti itu. Nah, tim ini benar-benar kami bagi begitu sesuai dengan bidangnya masing-masing dan lakukan terobosan-terobosan seperti itu. Dan setiap terobosan yang dilakukan kita kasih apa namanya award, kita kasih reward buat tim seperti itu. Nah, memang banyak yang harus kami benahi, tapi paling tidak untuk ukuran provinsi yang masih muda, ukuran 7 tahun untuk LPPOM-nya, ya. Dan ketika kita baru berdiri di Bangka Belitung, tiba-tiba Undang-Undang 33 2014 berlaku seperti itu. Nah, muncullah pesaing-pesaing atau mitra-mitra kita seperti itu. Nah, saya ingat sekali ilmu yang didapat dari bangku kuliah waktu di STS Tembi seperti itu. Bagaimana sukses itu adalah teamwork seperti itu. Kalau misalkan Superman, ya, kita hanya seorang diri, maka LPPOM ini sekedar lembaga pemeriksa halal seperti itu. Nah, namun kita membangun super team. Jadi kita sudah menebarkan auditor kita di 7 kabupaten kota. Kita punya kurang lebih sekitar 89 auditor tingkat provinsi, 4 auditor tingkat nasional, dan 1 auditor tingkat internasional. Kita sudah sebarkan di 7 kabupaten kota. Dan mereka juga mohon izin karena ilmu marketing ini luar biasa ya, yang diajarkan di bangku kuliah dulu. Mereka yang berperan untuk membangun hubungan dengan stakeholder, dengan dinas-dinas, dengan UKM, dan sebagainya. Jadi kami yang duduk di jajaran direksi pun alhamdulillah lebih ringan. Dan saya coba tim ini ketika misalnya kami tidak hadir dalam waktu yang cukup lama, apakah masih bisa jalan atau tidak. Dan alhamdulillah atas izin Allah, karena sudah dibangun, level-level di bawah ini sudah mampu mengerjakan apa yang harus dikerjakan sebagai rutinitas di LPPOM MUI. Tinggal kami berpikir hal yang sangat strategik untuk perusahaan, termasuk memikirkan Kongres Halal Internasional yang akan diadakan Maret 2022. Kita akan mengundang insya Allah 50 negara, jadi lembaga halal seluruh dunia akan diundang seperti itu. Dan
praktisi-praktisi halal juga akan diundang ke Bangka Belitung pada Maret 2022. Mohon doanya Pak Arif ya. Baik. Ya, semoga lancar dan terlaksana ya, Kang Nardi, Pak Nardi ya. Nah, kemudian ini tadi saya menarik terkait persaingan atau mitra lah ya, mungkin kalau di kita terkait lembaga sertifikasi yang lain ya. Di sini kan ada terkait auditor. Nah, mungkin belum diceritakan tadi, apakah memang ada semacam ini ya untuk syarat-syarat tertentu atau mungkin sertifikasi atau pelatihan tertentu ya untuk bisa dijadikan sebagai seorang auditor? Iya baik, terima kasih. Untuk menjadi auditor ini harus melalui seleksi. Jadi untuk menjadi auditor tingkat provinsi ini harus diseleksi, pelatihannya selama 3 hari, kemudian diisi oleh narasumber dari LPPOM MUI Pusat, seperti itu. Kemudian kalau menjadi auditor nasional di intern LPPOM MUI juga sama mengikuti pelatihan seminggu di Jakarta, di Bogor ya. Kemudian ada seleksinya. Kemudian begitu juga dengan internasional, kurang lebih seminggu juga seperti itu. Dan sekarang ini ditambah dengan sertifikasi dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, seperti itu. Jadi tidak sembarang orang, mereka harus memang background di bidang pangan, seperti itu. Kalau saya memang masuknya pada saat masih belum berlaku sertifikasi BNSP, ya. Jadi kalau sekarang saya untuk naik ke level internasional tidak bisa lagi karena background saya bukan pangan. Maka saya berkecimpung, berkutat di bidang manajemen seperti itu. Dan di UKM itu sendiri, perusahaan UKM, mereka juga memiliki auditor halal internal. Mereka adalah auditor, tapi untuk intern perusahaan yang menjadi penghubung kami dengan UKM-UKM itu. Kalau ada auditor eksternal, internal ini mirip skemanya seperti ISO ya, Pak Nardi ya? Seperti ISO ya? Iya, ya, berarti kan ada internal kalau gitu kan? Atau memang ada semacam ISO gitu ya yang diberlakukan atau masih murni dari juknis yang ada di internal LPPOM ya? Iya, memang juknis kita, namun kita sendiri LPPOM MUI secara nasional memang sudah ISO, sudah Komite Akreditasi Nasional. Nah, kalau auditor internal itu adalah auditor yang berasal dari dalam UKM itu sendiri. Mereka kita latih 2 hari untuk ilmu auditor halal internal dan sistem dan manual sistem jaminan halal. Nah, kita latih. Jadi kemampuan mereka ini mungkin sudah mendekati auditor eksternal lah. Auditor halal kami menyebutnya kalau eksternal. Nah, seperti itu. Baik, berarti sertifikasi yang tadi disebutkan kan memang tujuannya mungkin memang terkait ini ya, terkait kompetensi. Apakah ini juga terkait untuk independensinya mungkin Pak Nardi? Untuk auditor halal internal ya maksudnya? Eksternal, maksudnya dari sisi auditornya LPPOM. Bagaimana apakah sertifikasi itu juga menunjukkan bahwa itu sudah lulus untuk asesmen untuk level jaminan independensi auditor tersebut? Oh iya betul. Terima kasih. Jadi memang begitu, yang berhak mengaudit adalah yang telah lulus seleksi auditor halal. Seperti itu. Dan di dalam sumpahnya itu juga ya kita independensi. Jadi apapun yang diaudit oleh auditor itu benar-benar independen, tidak di bawah pengaruh direksi LPPOM dan juga dari MUI seperti itu. Nah, auditor halal ini adalah wakil dari ulama untuk turun ke lapangan. Namun hasil auditnya sangat independen. Jadi nanti kalau misalnya auditor tuh pulang dari UKM, kita gelar rapat auditor. Di situ biasanya rame lah ya, namanya adu argumentasi sesama auditor gitu kan. Sebelum nanti dinaikkan ke Komisi Fatwa.
Jadi kadang bisa sekali 2 kali itu rapat auditornya. Jadi kalau misalnya ada yang belum sesuai, kita keluarkan audit memo untuk diperbaiki oleh UKM, bawa pulang lagi, rapat auditor lagi gitu kan. Nah, jadi independensinya terjaga dan alhamdulillah insya Allah sampai sekarang integritasnya masih terjaga. Seperti itu. Baik, menarik sekali. Cuma ini sepertinya kita tidak bisa kupas terlalu jauh ini. Nanti sepertinya butuh berjam-jam nih untuk kita ngobrol banyak terkait ini. Karena saya juga tertarik sekali terkait ini ya. Karena isu halal ini sudah benar-benar di dunia pemasaran. Baik, kemudian ini merespon perkembangan terakhir ini, karena saya juga kenal Pak Nartikan dulu pertama ketemu kembali ya setelah lama berpisah itu justru di dunia IT ini. Kenangan lamanya ya. Tapi kira-kira Alhamdulillah. bagaimana nih kegiatan-kegiatan di LPPOM MUI menyikapi perkembangan teknologi informasi ini? Apakah ada ide-ide atau bahkan justru sudah banyak improvement terkait pemanfaatan teknologi informasi? Iya baik, alhamdulillah. Insya Allah salah satu fondasi yang kita dapatkan pada saat di bangku kuliah. Jadi improvement dan kemudian kita terus untuk berinovasi. Nah untuk IT itu di LPPOM MUI adalah suatu keharusan. Jadi kita sekarang berinteraksi dengan teknologi informasi itu cukup intens. Ketika kita berkomunikasi dengan aplikasi si halal milik BPJPH ya itu melalui aplikasi. Kemudian kita dengan pusat juga sama dan bahkan kita audit ke lapangan itu bisa melalui kami menyebutnya apa namanya audit berbasis teknologi informasi. Jadi kita bisa pakai media sosial, nggak perlu turun ke lapangan. Contoh seperti pandemi COVID ini, ya kita untuk UKM yang low risk, resikonya rendah sekali, kita bisa jarak jauh. Tapi yang setengah low risk, setengah high risk, kita tetap turunkan seperti itu karena harus penyaksian di lapangan. Nah, kemudian kita apa yang didapat oleh auditor di lapangan itu datanya dikirim melalui teknologi informasi gitu. Maka kemudian kita simpan jadi data sejak berdiri sampai dengan sekarang alhamdulillah ada dan kita sudah sertifikasikan sekitar 2096 sertifikat halal ya sejak berdiri sampai dengan sekarang dan bahkan sekarang kami sedang mengembangkan, mohon bantuan doanya juga, aplikasi jelajah wisata halal. Nah ini kita kerjasama Pak Arif dengan Bank Indonesia, dengan Dinas Pariwisata, dengan Dinas Koperasi UMKM, kemudian semacam himpunan-himpunan wisata, hotel gitu kan. Jadi bagaimana melalui gadget gitu, orang itu kalau misalnya mau ke arah utara, wisata halalnya ada di mana saja. Makannya di mana, hotelnya di mana, empek-empeknya, otak-otak dan sebagainya. Seperti itu. Nah, memang kita berusaha untuk memudahkan orang berkunjung ke Bangka Belitung. Karena yang punya database sertifikasi halal saat ini ya masih LPPOM MUI. 2096 itu ya ada di kami seperti itu. Nah, tinggal kita sekarang nih sedang mengembangkan. Ya memang pekerjaan ini nggak mudah, tapi insya Allah kita yakin dengan niat memang untuk memperjuangkan masalah keumatan, solusi buat umat ya mudah-mudahan akan banyak kemudahan dan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Baik, kemudian ini mungkin sesi pertanyaan terakhir ya, Pak Nardi ya. Masih terkait manajemen nih. Tadi udah panjang lebar disampaikan selain inovasi nih, inovasi sudah kita katakanlah sebutkan tadi berkali-kali ya. Selain inovasi ada kisah sukses lain mungkin dalam manajerial bapak-bapak yang ada di di jajaran direksi di LPPOM. Kisah suksesnya mengelola ini. Kisah suksesnya ya. Iya. Baik kalau berbicara kisah sukses
kami juga lagi merenung-merenung gitu kan, kisah sukses kami ini apa kira-kira ya. Namun sederhananya begini gitu. Kita sendiri yang sebenarnya masih miskin ilmu, miskin pengalaman dalam bagaimana mengeksekusi manajemen halal di Bangka Belitung, ya. Kami ini berguru, Pak Arif. Jadi kami menjadikan diri kami ini sebagai murid. Jadi kami belajar ke LPPOM MUI Pusat, kami belajar sampai ke Malaysia sana, kami belajar sampai ke Thailand sana, ya. Kami belajar mana-mana provinsi yang bagus gitu kan. Kita tentunya lihat, kita tiru ya, kita modifikasikan lah dengan kearifan lokal kita. Dan ketika kita menjadikan diri kita sebagai murid, sebagai gelas yang kosong lah kalau bahasa motivator gitu kan. Nah, maka akan banyak air yang bisa kami terima gitu kan. Seperti itu. Maka memang tanpa berlebihan, provinsi yang udah cukup lama usianya itu cukup kagum dengan Bangka Belitung karena more faster lah mereka bilang seperti itu ya. Tapi kita sendiri memang merasa masih banyak kekurangan. Kemudian saya ambil prinsip Jack Welch kalau nggak salah ya, Jack Welch ya, GE General Electric kalau saya nggak salah, bahwa perusahaan kita ini sebenarnya sedang tidak aman begitu. Pemasukan kita ini sedang tidak aman gitu kan. Jadi kita harus tetap bergerak. Dan di posisi ini kita cukup beberapa tahun saja. Jadi yang tadinya staff dia harus punya kemampuan manajer. Manajer dia harus punya kemampuan direksi dalam 2-3 tahun. Kemudian direksi dia harus punya kemampuan untuk bisa menguasai dunia usaha ini, hal-hal yang strategik ya. Kalau direksi seperti saya, direktur, ini jangan lagi ngurusin LPPOM, tapi yang harus diurus adalah Bangka Belitung. Nah, Bangka Belitung dan juga bahkan Indonesia. Ya mungkin itu kedengarannya agak gimana gitu ya. Tapi ya itu sedikit dari sebagian yang kami terapkan. Baik, menginspirasi sekali Pak Nardi. Nah, pertanyaan terakhir ini Pak Nardi sebelum nanti saya coba simpulkan ya. Kalau ada program magister nih, magister khusus yang katakanlah mengkhususkan diri di program inovasi gitu. Kalau dengan pengalaman dan juga apa yang sudah dialami liku-likunya dalam mengelola proyek maupun mengawal katakanlah UMKM dan bisnis lain gitu. Kira-kira harusnya apa sih yang bisa didapatkan apabila seseorang itu ikut program magister inovasi yang memang benar-benar real dibutuhkan pada saat di lapangan? Ya, terima kasih. Wah, ini program magisternya bagus ya di STMB, luar biasa, saya sangat rekomendasi sekali. Nah, untuk magister dia harus bisa memberikan karya nyata. Seperti itu, tidak hanya sekedar kemampuan ikut kuliah dan menyelesaikan tesis gitu. Saya pikir cukup gampang lah ya kalau ngikut kuliah dan menyelesaikan tesis seperti itu, menjem-menjem dikit bisa lah. Ini bahasanya agak lebay-lebay. Tetapi yang membuat perbedaan adalah magisternya itu memang benar-benar bisa memberikan warna dan karya yang nyata. Ya, ultimate advantage yang dia berikan itu jelas nyata gitu kan. Karena banyak, mohon izin, mohon maaf, yang lulus ya dia rajin sih kuliah, tesisnya juga rajin konsultasi dan sebagainya. Tetapi ketika diketik di internet namanya ya nggak ada juga gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya namanya diketik di internet muncul misalnya mampu memberikan inovasi yang luar biasa, misalnya di bidang keuangan syariah gitu kan, di bidang manajemen halal ya, mampu mengubah satu kawasan yang tadinya tidak memiliki nilai apa-apa dan sekarang mampu swasembada jahe merah, porang, lada, karet. Jadi pokoknya benar-benar karya nyatanya tuh ada. Orang datang ke tempat karya nyata gitu ya. Oke, begitu Pak Arif kira-kira. Baik, terima kasih. Jadi yang saya underline adalah karya nyata itu ya Pak Nardi ya.
Baik, terima kasih sekali Pak Nardi atas waktu diskusi dan bincang-bincangnya nih, sharing-sharing wawasan dan juga pengalamannya. Sedikit saya coba simpulkan bahwa uh, inovasi itu tidak akan berhenti pada satu titik ya, bahwa bahkan inovasi juga sangat mutlak diperlukan pada kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, karena dengan inovasi maka program-programnya akan real berkontribusi dan pada saat kita memang meniatkannya untuk berkhidmat pada umat. Kemudian yang kedua, bahwa saat ini sertifikasi halal itu bukan lagi tataran kewajiban, tapi justru menjadi competitive advantage yang harus dipertimbangkan oleh seluruh jajaran perusahaan, bahkan di perusahaan-perusahaan yang sudah profesional ya, katakanlah corporate pun harus memikirkan itu, karena mau tidak mau dunia semakin bergerak dan saat ini isu halal menjadi isu yang sangat strategis dan sangat mempengaruhi kemampuan produk bisa menembus pasar. Kemudian berikutnya Yes. adalah dari sisi manajerial, bahwa seorang leader itu harus terus menjadi seorang pembelajar sampai di titik manapun terus harus belajar dan bahkan realnya Yes. dalam keseharian harus menempatkan posisinya satu level di atasnya. Seorang manajer harus memiliki pola pikir dan sikap sebagai direktur dan direktur harus berpikir lebih tinggi dari itu. Nah, demikian mungkin yang bisa sedikit saya simpulkan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi penggerak rekan-rekan untuk menjadi inspirasi bagaimana kita bisa katakanlah mewujudkan inovasi bukan sekedar retorika, tapi inovasi benar-benar karya nyata dan bisa bermanfaat untuk banyak orang. Bukan hanya bermanfaat untuk diri sendiri maupun perusahaan sendiri, tapi bisa membawa dampak kepada masyarakat yang lebih luas. Mungkin demikian Pak Nardi, terima kasih bincang-bincangnya pada sore hari ini. Sangat bermanfaat Siap. sekali, insya Allah. Demikian rekan-rekan bincang-bincang kita dengan Bapak Nardi Pratomo, Direktur LP POM MI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.